Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang pagi hari ini boleh menyapa Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita ada di sini karena tuntunan Tuhan. Berkat kasih setia penyertaan Allah yang turun atas kehidupan kita sampai detik ini. Karena kasih-Nya bagi kita, maka Dia hadir dalam dunia ini dan menolong hidup kita, menyelamatkan kita dari pelanggaran dan dosa yang dilakukan oleh manusia, termasuk saya dan saudara-saudara. Itu sebabnya saya harus katakan kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik bagi kita. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara di rumah. Senang boleh menyapa. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita ada di minggu ini, di Advent yang keempat. Kristus menyatakan kuasanya, Allah menyatakan kuasanya bagi dunia, karena cintanya bagi dunia ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan berdoa, kita akan menyalakan lilin. Ada 4 lilin yang akan dinyalakan pada pagi hari ini. Saya memohon kesediaan dengan kasih. Saya akan menyebutkan beberapa nama yang akan menyalakan lilin pada pagi hari ini. Lilin yang pertama mewakili persekutuan kaum pria. Kami memohon dengan hormat Bapak Octavianus Sumeke untuk dapat menyalakan. Kemudian lilin yang kedua mewakili persekutuan kaum wanita. Kami memohon kesediaan dengan hormat Ibu Rosida Baradi Borusinaga untuk dapat menyalakan lilin. Dan lilin yang ketiga mewakili sekolah minggu. Saya memohon dengan kasih anak kami Manuel Sahetapi untuk dapat menyalakan lilin. Dan lilin yang keempat, lilin Advent yang keempat, mewakili gerakan pembawa suluk. Anak kami, Saudari Joan, untuk dapat menyalakan lilin. Sementara saudara-saudara kita, Bapak, Ibu, dan anak-anak kita yang kekasih ini akan menyalakan lilin. Sebab pujian untuk mengiringi, membawa kita dalam suasana sejenak merenungkan kasih Allah melalui penyalaan lilin Advent. Kasih Bapa. Seperti mentari yang sinar, seperti itu seperti kamu pernah berganti. Seperti demikian tinggi kasih Bapa, sedangkan Bapa yang demikian dalam terus hidupku.
Saya memohon, saya mengajak kita sekalian, mari kita bangkit berdiri. Satu pujian akan dinyanyikan. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Sesudah pujian ini dinyanyikan, Mayor Oktaviani akan memimpin ibadah dan juga pujian ini, memimpin doa dan juga ibadah selanjutnya. Kembali kami mengucap syukur kehadirat Tuhan. Sampai saat ini, dalam perayaan Advent Natal yang keempat, Allah masih memberikan kesempatan bagi kami untuk datang menyembah, memuji, memuliakan, dan juga mengagungkan Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kuasa, kekuatan, kesehatan, dan juga kemampuan yang Allah berikan, sehingga
kami dapat menjalani setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami dengan penuh kemenangan yang daripada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk membawa kehidupan kami masing-masing, apa yang ada di dalam hati dan pemikiran kami. Kiranya kemurahan Allah dicurahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan di saat kami memuji dan menyembah Tuhan, kami percaya bahwa pujian dan penyembahan kami menjadi sebuah persembahan kami yang berbau harum di hadapan-Mu. Berkati kami, hamba-hamba Allah yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Baik kami yang memimpin, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tim musik yang memainkan alat musik, singer, operator, bahkan semua alat-alat pendukung yang kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Tuhan juga memberkati. Bagi umat-umat Tuhan yang beribadah melalui Zoom pada pagi hari ini, berkat yang sama Tuhan juga anugerahkan di dalam kehidupan kami. Ibadah ini Tuhan, kami serahkan jadi seturut dengan kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan melalui buku nyanyian kita, nyanyian nomor 164, nyanyian nomor 164. Setelah kita menyanyi ayat yang pertama, saya memberikan kesempatan untuk menyampaikan kesaksian. Saya sebut dengan hormat Bapak Christian Mamesa akan menyampaikan kesaksian untuk membagi berkat-Nya atas cinta Tuhan yang luar biasa yang hamba Tuhan ini alami setelah kita menyanyi bersama nyanyian nomor 164 ayat yang pertama. Haleluya. Shalom, selamat pagi dan selamat kita beribadah pada pagi hari ini untuk menikmati kebaikan Tuhan. Dan memang saya dengan istri saya baru hari ini juga hadir bersama offline di ibadah di tempat ini. Tetapi kami setiap minggu tetap mengikuti ibadah di
di rumah melalui Zoom. Ibadah ini memang sangat penting bagi kami, saya dengan istri saya, terutama dengan keluarga saya. Memang kami membangun kehidupan keluarga harus tetap dekat dengan Tuhan. Dan inilah yang menjadi kekuatan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Tuhan Yesus begitu baik, walaupun selama ini ya kita semua merasakan bagaimana beraktivitas di tengah-tengah pandemi virus penyakit corona ini. Tetapi sampai saat ini terbukti kita semua dipelihara Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dalam aktivitas saya di dalam pekerjaan, baik sebagai dosen maupun sebagai pengurus politeknik, begitu baik Tuhan menuntun setiap aktivitas saya dalam pekerjaan. Beberapa minggu yang lalu, pada akhir November, saya ditugaskan untuk mengikuti rapat koordinasi LSP Sepoliteknik seluruh Indonesia di Batu Malang selama 4 hari. Jadi tugas itu saya harus lakukan secara offline. Memang untuk mengajar selama ini masih dilakukan secara online, tetapi dalam aktivitas-aktivitas meeting tidak bisa lepas dari tatap muka secara offline. Tetapi Tuhan Yesus begitu melindungi, tidak pernah Tuhan tinggalkan. Pada saat saya melakukan kegiatan di Batu Malang, begitu baiknya Tuhan menuntun perjalanan saya. Kemudian selama berada di Batu Malang, Tuhan Yesus juga telah melindungi dan Tuhan tidak pernah meninggalkan walaupun beraktivitas di tengah-tengah banyak orang, tetapi begitu baiknya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ya, memang mungkin kita sama-sama mendengar ada bencana di Malang. Pada saat itu memang selama kami melakukan rapat koordinasi di sana tidak ada tanda-tanda, sehingga kami ya tidak merasa ketakutan. Tetapi setelah saya pulang dari Malang baru kedengaran ada bencana. Tapi puji Tuhan ya setelah kami selesai, semua peserta tidak ada yang mengalami bencana, walaupun ada yang tinggal di sekitar Malang. Nah, ini semua adalah kebaikan Tuhan. Begitu juga di dalam kehidupan rumah tangga kami, Tuhan sudah memberkati karir dan pekerjaan juga anak-anak, Tuhan sudah memberkati, walaupun di tengah-tengah pandemi virus penyakit corona ini. Kami melihat kebaikan Tuhan di dalam pekerjaan dan karir anak-anak kami juga di dalam kehidupan rumah tangga kami. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu, sebagai kesaksian kami di dalam kita menjalani kehidupan kita harus tetap taat setia dalam Tuhan. Jangan sekali-sekali dengan tekanan-tekanan seperti ini kita meninggalkan Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Ini sudah terbukti dalam kehidupan kami. Saya dengan istri saya di rumah sendiri, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Setelah saya pulang dari Malang, saya masih melangsungkan juga dengan istri saya untuk pergi ke Jakarta untuk menengok cucu. Ya sebenarnya cukup capek sebenarnya perjalanan, tetapi Tuhan Yesus selalu memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Dan saya mohon bantu kami dalam doa, baik dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, dan juga pekerjaan yang saya tentunya tidak bisa tinggalkan karena memerlukan suatu tanggung jawab penuh di dalam pekerjaan ini. Dan
Ya, kita bersyukur sampai di penghujung tahun 2021 ini, di hari-hari terakhir kita mengakhiri tahun 2021 ini, kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Inilah kebaikan Tuhan di dalam Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita untuk kita siap-siap melangkah pada tahun 2022 dengan pasti bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Christian Mamesa yang telah membagi berkat melalui kesaksian. Luar biasa bagaimana Allah telah menyertai beliau dan keluarga, suami istri, anak-anak, cucu dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka. Saya percaya, saya sangat meyakini seperti tadi disampaikan betapa hebatnya Allah menyertai mereka. Luar biasa. Sekali lagi saya mengatakan terima kasih untuk berkat ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan keluarga besar. Bapak, Ibu, Saudara, saya meminta izin kepada pemimpin acara untuk juga berbicara sebentar. Saya hari ini juga mengucap syukur kepada Tuhan. Karena betapa hebat dan baiknya juga Allah menyertai saya. Karena dengan kasih karunia Allah, pertolongan Tuhan, saya masih bisa ada sampai dengan hari ini. Sebenarnya secara manusia, mungkin tahun lalu saya tidak ada di sini lagi, tetapi karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, saya masih dapat bertahan sampai dengan hari ini. Dan sekali lagi itu karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Hari ini Tuhan melingkupi saya dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Tadi subuh sekitar jam 4 saya ditelepon dari rumah, dari pondok orang tua dari Palu. Kebetulan adik saya dan suami ada bersama dengan orang tua menyampaikan selamat berbahagia kepada saya. Saya awalnya kaget, Bapak Ibu Saudara. Berbahagia apa? Masa tidak tahu? Saya jujur saja terkadang saya lupa hari lahir saya sendiri, tanggal berapa. Tetapi karena luar biasa Tuhan menggunakan teman-teman, sahabat, keluarga mengingatkan saya tentang kebaikan Tuhan. Dan itu sebabnya menjadi salah satu alasan penting saya untuk berdiri di sini memohon kesediaan waktu sebentar untuk berbicarakan tentang kebaikan Tuhan. Sampai dengan hari ini Tuhan telah menolong, Tuhan telah menyertai, bahkan Tuhan melengkapi saya untuk melakukan pekerjaan baginya melalui pelayanan yang ada. Saya pikir 45 tahun itu belum juga terlalu tua dan tidak juga terlalu muda. Mungkin 5 tahun lagi saya 50 lah begitu. Saya berdoa supaya semua hari-hari saya itu adalah hari-hari saya. Dalam doa saya maksudnya saya meminta kepada Tuhan dalam hari-hari pelayanan saya, Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan saya. Karena saya pikir Tuhan terima kasih kalau sampai hari ini saya bisa bertahan, berarti saya masih bisa dapat kalau dengan kekuatan Tuhan seperti ini 2041 saya baru bisa pensiun, apakah bulan Mei atau Juni, karena pas 65 tahun. Doa saya seperti itu, Tuhan beri waktu saya sedikit panjang lagi dengan usia yang baru, dengan berkat yang baru, dan berikan saya kesempatan untuk bisa melayani sampai di mana batas yang diberikan gereja atau yayasan untuk dapat melayani. Dan itu menjadi doa saya. Dan sampai hari ini saya, istri, anak-anak, dan keluarga kami, karena kami di rumah ini ada 6 orang, ada tambah 2 anak rohani kami,
Dan saya secara pribadi menikmati bagaimana lawatan Tuhan itu. Dan saya percaya hari ini bukan hanya saya yang diberkati oleh Tuhan, tapi kita semua. Dan bagian yang terakhir, saya mengajak kita untuk mari kita selalu mengarahkan pandangan kita, hati kita terus kepada Allah. Karena dengan tuntunannya kita dapat menikmati kasih setia, kuasa, berkat yang Ia limpahkan kepada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan melalui kesaksian ini. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih untuk Bapak Christian yang sudah memberkati kita melalui kesaksian, Tante Kris yang juga selalu memberikan motivasi untuk saya sendiri karena beliau yang paling sering menelpon, kasih kabar, saling mendoakan, dan ini juga kekuatan bagi kami. Terima kasih untuk Mayur Beni yang sudah menyampaikan kesaksian dengan usia yang baru. Saya sebagai istri mungkin karena terlalu banyak pikiran, saya lupa. Kalau tidak diingatkan oleh Mami Echen tadi, Kak Ben, selamat ulang tahun. Kau ulang tahun tak? Gitu ya. Puji Tuhan, berkat Tuhan begitu luar biasa bagi kami. Dan tidak salah kalau kita pada pagi hari ini memuji Tuhan dengan satu kor yang mengatakan bertambah-tambah mulia. Saya walaupun tidak latihan, tapi saya percaya tim musik bisa mengiringi kita untuk menyanyikan pujian ini. Bertambah-tambah mulia, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya. Bertambah-tambah mulia, selamat datang mudanya, berkat yang diberikan dengan kelimpahan. Bertambah-tambah mulia, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam kita melanjutkan ibadah kita dengan kembali menyanyi bersama nyanyian nomor 164 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, kehormatan bagi kita untuk memberikan persembahan kita.
sebelum kita berdoa, kami memberikan kesempatan kepada tim pelayan musik untuk memberikan persembahan, kemudian kita akan berdoa. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Putra Natal yang kami nantikan kehadirannya dalam dunia ini. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah di dalam nama Yesus, atas segala kasih setia, pertolongan, perlindungan, kekuatan, kesehatan, berkat jasmani dan rohani yang dapat kami rasakan dan terima sampai dengan pagi hari ini. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu ya Allah. Kuasa kasih-Mu yang Engkau telah nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hati kami bersyukur dan terus bersyukur memuliakan Engkau atas segala pekerjaan-Mu yang baik, yang luar biasa dinyatakan dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami mau menaikkan beberapa permohonan kami kepadamu. Dengan harapan kami yang besar, Engkau di sorga berkenan mendengarkan dan melayakkan serta menjawab setiap permohonan doa kami. Kami mau berdoa untuk pelayanan yang dilakukan para pemimpin kami. Opsir distrik, opsir rayon, komandan divisi, kepala bidang, para sekretaris bidang, dan juga pemimpin kami, komandan teritorial yang melakukan pelayanan pada minggu-minggu ini. Ada yang di sekitar Bandung, di sekitar Jawa ini, ada juga yang di luar Jawa. Kami bawa kepada Tuhan para hamba-hamba-Mu ini dalam pelayanan mereka di berbagai tempat, menyampaikan berita sukacita Natal kepada umat-umat Tuhan dan orang-orang yang mereka temui dalam pelayanan mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan mengurapi para hamba-hamba-Mu, sehingga pelayanan mereka menjadi berkat tersendiri, penguatan tersendiri, penyemangat bagi orang-orang yang mereka layani. Terlebih menjadi berkat kekuatan Tuhan bagi mereka. Jaga dan lindungi, beri sehat, kuat, hikmat, akal budi, bijaksana kepada mereka. Sehingga dalam hari-hari pelayanan mereka di minggu-minggu ini, sampai pada masa raya Natal, mereka dapat melakukan tugas pelayanan ini dengan kuasa Tuhan. Apa juga berdoa ya Allah, untuk kami secara khusus ada di Korof ini, sebagai satu keluarga besar Gereja Balak Selamatan Korof 1 Bandung. Tuhan, kami bersyukur karena sampai dengan bulan Desember ini, kami tidak ada lepas dari genggaman kasih sayang Tuhan. Kami berterima kasih karena dalam situasi pandemi dan lain sebagainya yang diakibatkannya, kami tetap merasakan perlindungan kasih sayang Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, sekali lagi itu karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Kami harus mengakui bahwa sampai dengan hari ini, beberapa keluarga-keluarga kami di keluarga besar ini terdampak karena pandemi ini. Ada yang kehilangan suami, orang tua, sanak saudara karena pandemi ini.
Ada juga yang terdampak karena akibat-akibatnya dari penyakit ini. Tapi sekali lagi Tuhan, kami terus dikuatkan, kami terus disemangati, dan kami terus dituntun oleh Tuhan sendiri untuk terus melihat dan merasakan bahwa apa yang Tuhan atur bagi kami adalah yang terbaik. Di mana Tuhan selalu memperlihatkan kepada kami dan menyediakan kepada kami berkat kasih setiamu yang membuat kami bersuka cita di dalam Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, disemangati. Dan sampai hari ini, sekali lagi kalau kami boleh bertahan, itu karena anugerah-Mu. Kami percaya hari-hari kami selanjutnya adalah hari bahagia kami dengan Engkau. Hari di mana juga Tuhan terus memperlihatkan kepada kami kasih dan kebaikan Tuhan. Dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan kami. Kami tahu Tuhan ada di sana dan siap memberikan berkat anugerah Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk beberapa kegiatan yang kami lakukan mulai dari hari ini. Sebentar sore atau malam akan ada ibadah Natal di tempat ini. Dan selanjutnya persiapan-persiapan kami untuk menyambut perayaan Natal. Baik ibadah puji-pujian malam Natal dan juga Natal Raya dan kegiatan ibadah yang lain. Kami bawa kepadamu ya Allah. Kami bawa semua persiapan agar dilengkapi, disuci kuduskan oleh Tuhan. Hamba-hambamu yang mengambil bagian baik memimpin, menyampaikan berita sorgawi melalui firman. Para pelayan musik dan semua yang disiapkan untuk acara atau kegiatan-kegiatan itu. Tuhan lingkupi dengan anugerah-Mu, kasih-Mu, pengudusan-Mu. Sehingga semua yang telah disiapkan menjadi berkat tersendiri kepada orang-orang yang nantinya akan dilayani. Beri sehat, kuat kepada semua hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan Allah di sorga, kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami di beberapa tempat yang mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan. Bencana alam, dan lain sebagainya. Ada juga peristiwa duka, penyakit, dan lain sebagainya. Tuhan mari kuatkan dan terus semangati saudara-saudara kami. Agar mereka juga dapat melewati semuanya dengan campur tangan dan pertolongan Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh unit-unit pelayanan peduli sesama bala keselamatan. Kami mau membawa mereka ke dalam tangan-Mu, sehingga pelayanan mereka berdampak menjadi berkat Allah bagi orang-orang yang mereka layani. Tuhan, sekarang waktunya bagi kami mempersiapkan diri kami untuk dengarkan firman-Mu. Beri waktu yang baik kepada kami. Kuasailah hidup kami ya Allah. Pikiran, hati, dan jiwa kami. Ketika firman disampaikan, firman ini dapat menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Hamba hanya manusia biasa yang berbicara, tapi hamba percaya Engkau menolong, menyertai, dan mengurapi hamba-Mu untuk berbicara tentang anugerah-Mu melalui firman ini. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Tuhan terima kasih. Inilah hidup kami, persembahan kami, persembahan hidup kami, dan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan juga memberkati semuanya. Sekali lagi Tuhan, inilah hidup kami. Permohonan kami, persembahan kami. Kami siap dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah di sorga. Amin. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya berbicara tentang anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mewakili Letnan Kolonel Albert Sarimin dan Ibu, karena kedua hamba Allah berdua melaksanakan pelayanan di Indonesia Timur. Kalau kemarin saya lihat mereka sudah ada di Ambon dan Bapak bersiap menyeberang ke Seram dan mungkin pulau yang lain yang akan mereka melanjutkan tugas mereka melayani. Dan doakan supaya semuanya berjalan dengan baik dan pelayanan mereka diberkati. Dan juga pelayanan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara tentang tema yang sudah disiapkan oleh Dewan Pastoral yang berbicara tentang berita sukacita Natal, saya akan membacakan terlebih dahulu kepada kita sekalian dasar dari tema dan juga perenungan kita pada pagi hari ini. Dari Lukas 2, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Lukas pasal 2, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20. Saya baca bagi kita di dalam nama Yesus. Demikian firman Allah. Saya membaca dari Alkitab bahasa Indonesia yang disederhanakan. Gembala-gembala. Pada malam itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga domba-dombanya di padang rumput di daerah itu. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan cahaya terang dari Tuhan bersinar menerangi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian. Kabar yang sangat menggembirakan semua orang. Hari ini di kota Daud telah lahir Raja penyelamatmu, yaitu Kristus Tuhan. Inilah tandanya, kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain dan berbaring di dalam sebuah palungan." Tiba-tiba malaikat itu disertai banyak malaikat lain yang memuji Allah. Mereka berkata, "Terpujilah Allah di langit yang tertinggi dan di atas bumi. Sejahteralah manusia yang menyenangkan hati Tuhan." Setelah malaikat-malaikat meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, "Mari kita ke Bethlehem dan melihat peristiwa yang terjadi itu, yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Mereka segera pergi, lalu menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika para gembala itu melihat itu, saya ulangi, ketika para gembala melihat bayi itu, mereka menceritakan apa yang dikatakan para malaikat tentang bayi itu. Dan semua orang heran mendengar cerita para gembala itu. Tapi Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Gembala-gembala itu kembali ke padang rumput sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena semua yang telah mereka dengar dan lihat tepat seperti yang dikatakan oleh malaikat. Bapak Ibu Saudara, berita sukacita apa yang telah kita dengar pada minggu-minggu ini? Kabar-kabar apa yang telah kita dengar? Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu ini Indonesia ini dikagetkan dengan kabar ada artis yang meninggal. Ada peristiwa ini dan lain sebagainya. Bahkan ada juga berita yang membuat orang waspada, was-was. Yang mengatakan bahwa tanggal 21 Desember akan terjadi sesuatu yang besar. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Anda tahu peristiwa apa? Sehingga kalau saya lihat di smartphone saya, di media sosial, banyak yang
beradu argumen dan lain sebagainya tentang hal-hal itu. Itu sebabnya saya katakan, saya bertanya kepada kita sekalian, berita apa yang sudah kita dengar minggu-minggu ini? Sebagai sesama prajurit Tuhan, sebagai sesama orang-orang percaya, saya mau mengingatkan kepada kita, jangan lupa minggu-minggu ini kita harus siapkan hati kita, telinga rohani kita, pandangan kita untuk dapat melihat malaikat, hati rohani, telinga rohani kita, mata rohani kita, untuk melihat malaikat yang menyampaikan berita kelepasan besar. Orang sana bilang berita the true savior. Berita yang memberikan penyemangat, berita yang mengingatkan bahwa ada satu peristiwa yang terjadi, peristiwa besar yang terjadi bagi manusia, yaitu hadirnya seorang juru selamat yang akan menolong manusia untuk dapat lepas dari kekurangan, dosa, pelanggaran, dan sebagainya yang manusia itu melakukan. Itulah Natal. Natal di mana kita diingatkan tentang berita-berita yang menguatkan ini. Bapak Ibu Saudara, terkadang juga Natal ini bukan menjadi suatu suasana di mana kita menerima berita sukacita itu. Diterima sukacita, tapi sukacitanya lain. Maksud saya begini, terkadang Natal itu kita berpikir adalah sebagai satu hari di mana seorang tokoh dinanti-nantikan datang. Bukan Yesus, tapi Santa Claus. Tokoh ini disukai, dinantikan banyak orang, semua orang, terlebih khusus anak-anak. Karena tokoh yang satu ini, dia datang bawa hadiah dan bermacam-macam hal yang lain yang menyenangkan hati semua orang. Tapi bagi saya tidak seperti itu. Saya menerima Santa Claus datang membawa sukacita tersendiri dalam kehidupan setiap orang. Tapi jangan lupa bahwa ada satu tokoh juga yang datang yang sebenarnya sukacita yang dia bawa lebih daripada apa yang dibawa Santa Claus itu. Tokoh yang datang ini memberitakan atau membawa berita kelepasan, berita penyelamatan. Siapa? Para malaikat yang menceritakan atau memberitakan berita sukacita besar bagi seluruh manusia. Kalau kita melihat kitab Injil ini atau Injil yang ditulis oleh Lukas ini, saya harus mengatakan kepada kita sekalian, kepada siapa Injil ini sebelumnya seharusnya awalnya ditulis. Kalau kita melihat dari bagian awal, itu ditulis kepada seseorang yang saya berpikir orang ini belum mengenal siapa Yesus. Tetapi orang ini rindu untuk mengetahui siapa Yesus itu. Itu sebabnya tabib Lukas atau dokter Lukas ini menuliskan di bagian awal dari surat ini kepada Theophilus yang mulia. Surat ini awalnya ditujukan kepada Theophilus. Dari namanya kita tahu bahwa orang ini bukan orang Yahudi, tapi mungkin bangsa Roma. Karena ditulis dia adalah yang mulia, berarti dia bukan orang sembarangan. Paling tidak dia orang kaya hebat. Dan kita tahu bersama bahwa Injil Lukas ini atau Lukas ini menulis surat-suratnya berbeda dengan 3 Injil sinoptik sebelumnya dan sesudah dia.
Matius, Markus, dan Yohanes. Kenapa? Kalau 3 Injil sebelumnya itu ditulis bersifat umum kepada siapa. Tetapi Lukas awalnya menunjukkan atau menuliskan surat ini kepada satu orang yang dia pikir ini orang sangat penting untuk diselamatkan. Orang ini atau Theophilus ini mewakili kita. Mungkin di pemandangan orang lain kita ini bukanlah orang penting. Tapi di pemandangan Tuhan kita ini orang penting. Saya mengibaratkan bahwa berita ini adalah disampaikan sendiri oleh Lukas kepada kita untuk memberitahukan bahwa ada berita sukacita besar untuk kita ketahui, yaitu berita keselamatan daripada Allah. Bapak Ibu Saudara, malaikat yang membawa berita sukacita besar itu seharusnya singgah di Yerusalem. Tetapi yang terjadi kan tidak. Pembacaan tadi sudah sangat jelas mengingatkan kepada kita. Malaikat melewatinya, melintasinya, tidak singgah di Yerusalem. Padahal Yerusalem itu adalah pusat kegiatan agama untuk orang-orang Yahudi yang ada di Israel. Ia tidak singgah di Yerusalem. Malaikat juga tidak singgah di Herodium, satu villa Herodes dekat Bethlehem. Saya dapat nama itu atau nama villa itu dalam sebuah buku sejarah Alkitab. Malaikat tidak singgah di villa Herodes itu. Tapi dia pergi ke padang di mana ada sekelompok orang yang sederhana yang sedang menjaga ternak mereka. Dia menampakkan diri dan memberitakan berita, menyampaikan berita bahagia itu kepada orang-orang sederhana ini yang sedang menjaga ternak mereka. Siapakah gembala ini? Apakah mereka orang penting juga seperti Theophilus yang mulia yang dituliskan oleh Dr. Lukas? Mengapa harus kepada gembala? Saya harus mencari jawabannya pertanyaan ini, Bapak Ibu Saudara. Saya harus bongkar-bongkar buku saya yang lama lagi dan lihat apa ini. Kemudian saya menemukan satu buku tipis kecil ditulis oleh seorang penulis buku. Walaupun bukunya kecil tapi orangnya terkenal. Mungkin kita pernah membaca bukunya David Roper. Judulnya ODB 12. Halaman saya lupa ya. Dalam buku itu ditulis tentang satu anggapan beberapa orang tentang para gembala. Saya membagikan kepada kita sekalian. Dalam buku itu Roper menulis, saat itu tidak ada seorang pun yang mengira bahwa Allah justru tertarik kepada gembala-gembala di padang itu. Karena pada masa itu gembala-gembala ini dikenal bukan sebagai orang yang religius atau orang yang berohani. Bahkan oleh beberapa nabi mereka disejajarkan dengan pelacur dan kaum pendosa yang lainnya. Mereka adalah sampah masyarakat yang dikucilkan oleh para rohaniawan dan masyarakat terhormat lainnya. Para gembala juga berpikir bahwa Allah tidak akan menerima mereka sehingga mereka takut kepadanya. Namun Allah berbicara kepada mereka karena Allah tahu bahwa sebenarnya para gembala ini diam-diam merindukan kehadiran Allah dalam hidup mereka. Saudara, jadi para gembala ini mewakili seluruh umat manusia yang membutuhkan berita sukacita Natal. Berita kesukaan besar bagi segala bangsa, segala suku, segala ras, segala golongan, tingkat sosial, ekonomi, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mengulangi pertanyaan saya di awal. Berita apa yang sudah kita terima dalam minggu-minggu ini? Apakah berita sukacita atau berita-berita yang lain? Saya sangat mengharapkan bahwa berita yang kita terima dalam minggu ini adalah berita yang memberi kita semangat. Berita yang terus menyemangati kita.
yang mengingatkan kita tentang kekudusan. Karena kalau kita tidak memelihara, mengingat tentang pengudusan yang Kristus sudah berikan dalam hidup kita, kesucian hidup yang Allah sudah berikan kepada kita, percuma Yesus lahir. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya sering mengatakan bahwa Natal itu bukan pada bulan Desember atau setahun sekali. Tapi Natal itu harus dilakukan setiap hari karena kita mengingat tentang pengorbanan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk manusia. Jadi saya mau sampaikan kepada kita sekalian berita yang pertama yang harus terus kita ingat adalah dua kalimat. Jangan takut. Berita yang pertama, jangan takut. Takut adalah perasaan yang ada dalam diri setiap makhluk. Jangankan manusia, hewan juga takut. Coba kasih kaget kucing atau anjing misalnya. Pasti mereka kaget juga. Bahkan kalau anjing dia akan memperlihatkan senyumannya yang khas itu. Bapak Ibu Saudara, yang jelas kita semua yang hadir di sini pasti pernah merasakan apa yang dikatakan takut. Takut sakit, takut mati, takut tidak dapat jodoh, takut tidak bisa menikah, takut kehilangan pekerjaan, takut tidak naik pangkat, dan masih banyak lagi yang lain. Takut-takut yang lain. Jadi kalau kita telusuri kata takut ini, maaf saya harus katakan, takut ini berasal dari dosa. Dan kalau sudah berbicara tentang dosa, maka kita teringat satu firman Tuhan yang menuliskan dalam bagian yang lain. Bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Jadi berita sukacita itu, berita yang pertama itu adalah jangan takut. Karena Yesus sendiri pernah mengatakannya. Sangat jelas. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tentu kita semua masih ingat, Pak? Peristiwa apa, di mana ketika Yesus mengucapkan kalimat itu? Saya ceritakan sedikit. Siapa tahu kita sudah lupa kisah itu. Pada suatu ketika Yesus menyuruh muridnya pergi ke seberang Danau Galilea karena dia harus masih berdoa dulu sebelum berangkat ke sana. Dia menyuruh muridnya duluan. Sampai di tengah danau, muridnya yang duluan dia dalam perahu ini dihajar oleh angin badai. Perahu mereka hampir tenggelam. Alkitab yang memberitakan. Dan pada saat-saat genting seperti itu, semua murid panik. Dalam kepanikan mereka melihat sesosok berjalan di atas air. Mereka menyangka itu hantu. Sehingga ada yang berteriak, itu hantu. Tapi kemudian Yesus, saya membayangkan begitu ya, Yesus mengangkat tangannya dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bukankah ini adalah berita, kata-kata atau kalimat atau seruan yang menguatkan, yang meneguhkan, yang memberanikan kita untuk menghadapi hari esok, minggu besok, bulan depan, bahkan tahun depan, tahun yang baru, tahun 2022 yang penuh dengan segala misterinya itu, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi berita yang pertama, jangan takut, adalah satu kalimat yang mengingatkan kepada kita untuk tidak usah takut. Karena ada Allah bersama dengan kita. Yang kedua, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Bapak Ibu Saudara, kita semua kenal toh Kaisar Agustus. Kaisar Agustus ini adalah kaisar pembaharu dalam kerajaan atau kerajaan Imperium Roma. Kaisar ini membuat perubahan di banyak hal. Dia yang menghancurkan rumah-rumah bordir. Dia yang menghancurkan atau menghukum mati para koruptor. Dia yang
yang menutup banyak tempat-tempat yang sudah sudah berlawanan dengan moral manusia. Saking tegasnya Alkitab juga memberitahukan, bahkan dalam buku-buku sejarah bercerita tentang penguasa-penguasa dalam dunia perjanjian baru itu, bahwa Kaisar Agustus salah satu kaisar yang kejam. Bapak Ibu Saudara, ada satu gelar yang jarang dibicarakan orang. Selain Kaisar Agustus, dia juga disebut Sotir. Sotir dalam bahasa Yunani artinya penyelamat. Saya pikir betul juga, kan dia sudah menyelamatkan kehidupan bangsa Romawi dari politik, dari ekonomi, dari apa segala macam, dari tindakan amoral dan lain sebagainya. Tetapi maaf, dia memang penyelamat, tapi bukan penyelamat rohani. Nah, kembali ke awal. Kepada Theophilus, Lukas menyampaikan berita yang luar biasa ini. Berita tentang seorang yang akan datang bukan saja sebagai penyelamat secara jasmani, tetapi yang datang ini menjadi penyelamat jiwa. Penyelamat orang-orang yang tidak dianggap seperti para gembala tadi. Orang-orang yang dianggap remeh. Orang-orang yang dihinakan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, apa gunanya secara badani kita dihormati, kita disebut penyelamat, tapi kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kenapa? Karena pada masa akhir hidupnya kita semua tahu bagaimana akhir hidup dari Kaisar Agustus. Dia mati seperti penjahat. Beda dengan Tuhan Yesus. Dia mati seperti penjahat, tapi kematiannya justru menyelamatkan orang-orang yang mengasihinya. Apa gunanya kita diselamatkan secara sosial ekonomi, tapi rohani kita mati? Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Itu tertulis dalam Markus 8 ayat 35 sampai 37. Jadi sekali lagi saya tanyakan, saya ulang. Berita apa yang sudah kita dengar dalam minggu-minggu ini? Kalau belum ada kita mendengar berita-berita yang menguatkan seperti ini, maka saya sampaikan pada hari ini. Berita yang pertama, jangan takut. Berita yang kedua, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yang ketiga, bagian yang akhir. Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara, mengapa harus di kota Daud? Kan gitu pertanyaannya. Kita harus buka kitab Perjanjian Lama. Beberapa nubuat-nubuat memang ada dituliskan tentang kehadiran seorang penyelamat di kota Daud. Itu ditulis dalam banyak nubuatan. Ada ditulis dalam Kejadian, ada juga dalam Yesaya. Yaitu kedatangan Mesias yang akan datang. Kalimat ini atau Kristus Tuhan di kota Daud ini memperlihatkan kepada kita bahwa Allah tidak hanya sekedar memberikan hikmat ilhamnya kepada nabi untuk menubuatkan, tapi dia punya kuasa untuk menggenapi. Dalam Kejadian 3 ayat 15 dan Yesaya 7 ayat 14 mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15. Berbicara tentang
nubuatan penyelamatan. Yesaya 7 ayat 14 juga mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini sangat jelas. Tidak perlu saya tambah lagi. Sangat jelas menyatakan kepada kita bahwa Kristus Yesus itulah sang penyelamat umat manusia. Dan para Majus juga mengakuinya. Mereka tahu itu karena mereka melihat tanda yang aneh dan unik di langit. Dan sesuai kepandaian mereka, mereka tahu dengan tanda itu bahwa seorang raja besar penyelamat datang. Tapi itu bukan Kaisar Agustus, karena pada waktu itu Kaisar Agustus masih hidup. Dan mereka lihat tanda itu. Dan mereka bergerak mencari, tidak tunggu-tunggu lama. Ketika mereka melihat tanda itu, mereka berjalan mencari. Mungkin mereka bukan orang yang mengenal siapa Allah. Siapa Yesus sang penyelamat. Saya berpikir begitu. Tetapi mereka rindu ingin bertemu dengan seorang penyelamat yang tandanya mereka lihat di langit itu. Bukan hanya itu saja. Mereka bergerak mencari dan menemukan. Diarahkan oleh tanda yang mereka lihat di langit itu. Itu yang kedua. Yang ketiga. Bukan hanya malaikat yang mengakui. Dalam pembacaan tadi, gembala juga mengakui. Ketika mereka mendengar berita itu, kemudian mereka pergi ke Bethlehem. Mereka melihat bahwa apa yang dikatakan itu betul. Di situ mereka mendapatkan sepasang keluarga muda yang baru punya anak bayi yang baru lahir. Dibaringkan di dalam palungan di atas jerami bekas makanan hewan. Mereka mengakui itu. Itu sebabnya dalam Injil ini, dalam Injil Lukas dikatakan Lukas menulis dengan terperinci. Ketika mereka melihat itu, mereka kembali lagi ke padang dengan hati yang bergembira. Mereka mengakui bahwa berita yang mereka dengar itu betul-betul nyata. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kalau kita belum mendengarkan berita sukacita dalam minggu-minggu ini, maka hari ini saya mau katakan, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Bagian yang terakhir, saya juga tidak terlalu ahli dalam nama-nama dalam bahasa Yunani. Tapi kemudian saya mencari tahu apa artinya. Misalnya begini, kurios itu artinya adalah Tuhan. Kurios tidak bisa dilengketkan pada belakang nama dari Kaisar Agustus. Karena gelar yang cocok dilengketkan atau ditambahkan dalam nama Kaisar Agustus itu adalah sotir saja. Karena artinya penyelamat secara dunia. Penyelamatan secara sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Tetapi, ya, sekali lagi, sortir itu atau Agustus, Kaisar Agustus itu bukan Yahweh. Tetapi Yesus Kristus yang menjadi inti penting berita sukacita ini adalah kurios Yahweh. Tuhan yang maha besar, yang maha segala maha lah saya katakan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, bagian yang terakhir ini saya berikan kesempatan kepada kita pilih di antara satu saja. Pilih salah satu di antara dua ini. Penyelamat yang hanya menyelamatkan secara dunia tapi kehilangan nyawa, atau saudara pilih penyelamat jiwa dari dosa, dari kematian dosa. Ingatlah, penyelamat ini hanya Yesus yang bisa memberikan. Yesus itulah
inti dari berita sukacita Natal yang meneguhkan, yang menguatkan kehidupan manusia yang membutuhkan. Kita adalah teofilus masa kini yang membutuhkan kebenaran. Kita adalah para gembala sebagai manusia berdosa dan punya kekurangan. Kita juga adalah majus sebagai orang pandai dan kaya, tetapi rendah hati, tulus hati dan mau mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak perlu memperpanjang waktu ini karena waktu kita selesai tentang firman Tuhan. Kalau belum mendengarkan berita sukacita, maka ingatlah berita hari ini. Jangan takut, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Waktunya bagi kita berdoa secara pribadi. Selagi masih ada kesempatan bagi kita untuk berdoa. Satu instrumen lagu, pujian kita yang pertama tadi, Kasih Bapa. Sementara instrumen ini akan diputar. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mau berdoa, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Allah di sorga, karena hari ini kita masih bisa mendengar berita sukacita itu. Ucapkanlah terima kasih kepadanya dalam doa-doa pribadi kita. Kasih Bapa, instrumen ini akan diputar bagi Bapak Ibu Saudara yang mau berdoa. Saya berikan kesempatan, karena sesudah itu kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat. Tuhan Allah di sorga, hamba datang kepadamu membawa kehidupan kami pribadi lepas pribadi dalam doa-doa pribadi kami. Tuhan, hamba meyakini Engkau di surga mendengar dan telah menjawabnya. Tuhan, kiranya apa yang telah kami naikkan kepadamu dalam doa-doa kami pagi ini menjadi satu sukacita tersendiri dalam hidup kami karena Engkau telah mendengar dan menjawabnya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Yesus.
untuk anugerah-Mu bagi kami. Kedatangan-Mu bagi kami. Karya penyelamatan-Mu bagi kami. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri dan mari kita akhiri ibadah ini dengan doa berkat. Ya Allah ya Tuhan kami terima kasih. Karena kami percaya bahwa dari awal sampai berakhirnya ibadah ini Engkau ada di sini. Dan telah memperlihatkan kepada kami kebaikan kasih setia-Mu. Berkat kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Memberkati kami pribadi lepas pribadi. Kami juga meyakini bahwa ketika kami akan pulang ya Allah. Tangan-Mu yang penuh kasih kuasa dan penyelamatan itu akan terus mengawal kami. Sehingga kami dapat tiba kembali di tempat kami masing-masing. Dengan keadaan selamat. Kami percaya itu. Bahkan hari-hari kami selanjutnya pun ada dalam lindungan kasih kuasa-Mu. Tuhan, kami bawa hidup kami. Dan seluruh harapan kerinduan hati kami ke dalam tangan-Mu. Dengan harapan kami yang besar. Engkau menyediakan, mengabulkan, memberikan kepada kami rahmat dan anugerah itu. Tuhan, ampuni juga kekurangan kesalahan kami, dosa kami, agar tidak menghambat berkat-Mu bagi kami. Saudara-saudara yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini. Sampai Maranatha yang akan datang, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Amin.